Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota saya, Fiana Eka Absari dengan NIM H1E025053. Saya Salatun Nafisa dengan NIM H1E025060. Saya Nabila Rivera dengan NIM H1E025080. Saya Anissa Nabila Diamsyah dengan NIM H1E02500. Saya Rizal Arif dengan NIM H1E02571. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan analisis postur kerja pada operator mesin jahit industri. Melalui simulasi sederhana ini, kami akan menjelaskan analisis biomekanika tubuh pekerja yang meliputi sistem integumen, tulang, dan sendi, serta otot yang terlibat. Dari sudut pandang sistem integumen atau kulit, terdapat beberapa potensi tekanan pada tubuh pekerja. Pada telapak tangan dan jari terjadi gesekan terus-menerus dengan material kain atau kulit yang kasar. Hal ini dapat menyebabkan iritasi, lecet, bahkan penebalan kulit. Pada telapak kaki kanan terdapat tekanan berulang pada saat pekerja menekan pedal mesin dalam waktu yang lama. Selain itu, bagian punggung dan paha belakang juga mengalami tekanan karena pekerja duduk dalam posisi yang sama tanpa sandaran punggung selama berjam-jam. Pada aktivitas ini terdapat beberapa tulang dan sendi yang bekerja. Pada bagian leher terdapat tulang vertebra cervicalis yang dihubungkan oleh sendi intervertebralis. Sendi ini memungkinkan kepala melakukan gerakan fleksi sehingga pekerja dapat menunduk melihat area jahitan. Pada bagian bahu terdapat sendi glenohumeral yang merupakan sendi peluru yang memungkinkan lengan bergerak bebas saat mengarahkan material kain. Sementara pada siku terdapat sendi engsel humerulnar yang memungkinkan gerakan menekuk dan meluruskan lengan. Aktivitas ini juga melibatkan beberapa otot rangka yang bekerja, yaitu ada trapezius yang berperan untuk menahan posisi bahu dan leher untuk saat menjahit serta membantu untuk menjaga kestabilan postur tubuh. Yang kedua yaitu ada deltoid yang perannya itu untuk mengangkat dan menggerakkan lengan saat mengatur kain. Lalu selanjutnya ada bicep brachii yaitu membantu menekuk siku saat mengarahkan dan mengontrol gerakan tangan. Terus selanjutnya ada flexor digitorum yaitu perannya untuk menggerakkan jari saat menjahit dan juga memegang kain. Selanjutnya yaitu ada erector spinae yang fungsinya untuk menjaga postur punggung supaya tetap tegak serta mencegah kelelahan pada tulang belakang. Selanjutnya yaitu gluteus maximus yang fungsinya untuk menopang berat tubuh saat duduk lama dan menjaga kestabilan panggul. Sementara itu yang terakhir yaitu quadriceps femoris yang fungsinya untuk menjaga posisi lutut supaya tetap stabil saat menginjak pedal dan membantu gerakan kaki. Dalam aktivitas menjahit terdapat beberapa jenis kontraksi, yaitu ada kontraksi otot statis dan juga kontraksi otot dinamis. Kontraksi otot statis atau disebut juga dengan isometrik biasanya terjadi pada bagian leher dan punggung, di mana bagian leher ini berfungsi karena kita mempertahankan posisi kepala untuk menunduk dalam waktu yang lama. Begitu juga dengan posisi punggung, kita membungkuk dalam waktu yang cukup lama saat kita melakukan menjahit. Selain itu, ada juga yang namanya kontraksi dinamis. Kontraksi dinamis ini contohnya terdapat pada bagian kaki, di mana kita melakukan gerakan berulang kali untuk menekan pedal. Hal ini menyebabkan kaki bergerak begitu secara berulang kali. Nah, kontraksi ini dapat menyebabkan terjadinya muscle atau kelelahan otot dan dapat menyebabkan kelemahan pada bagian otot kaki dan juga beberapa bagian yang mengalami pengulangan dalam pergerakan. Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan, aktivitas pekerja pada operator mesin jahit itu memiliki batasan fisik. Posisi duduk dengan membungkuk yang terlalu lama dapat menyebabkan kelelahan otot leher, bahu, dan punggung, serta otot tangan dan kaki yang bekerja secara terus-menerus yaitu dengan mengarahkan material dan menginjak pedal dapat menyebabkan kelelahan otot. Apabila kondisi ini dilakukan terus-menerus dan tanpa istirahat yang cukup dapat menyebabkan meningkatnya resiko terjadinya gangguan sistem muskuloskeletal. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan aspek ergonomi dalam aktivitas kerja agar beban pada tubuh tidak berlebihan. Dengan posisi kerja yang lebih baik dan waktu istirahat yang cukup, resiko kelelahan otot pada pekerja dapat dikurangi. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.